Halo Cempelas, kenalin kami Zindak, tim PKM dari Departemen Kimia ITS yang berhasil lolos di PIMNAS 38. Saya Khalid Sidik Abdullah dan rekan saya. Halo semua, aku Gresa. Halo, aku Naura. Halo, aku Bimo. Halo, aku Adi. Dan kita tim PKM dari Departemen Kimia yang berhasil lolos di PIMNAS 38 2025. Oke. Oke, untuk topik dari tim kami itu adalah penangkapan karbon atau carbon capture yang judulnya itu inovasi komposit zeolit ya karbon quantum dot doping nitrogen sebagai material absorpsi CO2 untuk teknologi direct air capture. Seperti itu. Jadi awal mula milih topiknya itu waktu itu gara-gara ada ngikut PKM training namanya. Jadi Adri, Gresa sama Naura itu ikut PKM training dan ngambil topik carbon capture pakai zeolit itu dan akhirnya kami kepikiran buat ngembangin itu ke PKM. Oke, izin jawab. Jadi, kalau buat pembentukan timnya sendiri itu, kita sebenarnya kan tadi udah dibilang juga ya, kalau misalnya aku, Gresa, sama Adri itu udah ikut dari PKMT. Nah, terus abis itu buat Khalil sama Bimo itu, kita sebenarnya emang udah niat buat ikut PKM bareng. Nah, terus abis itu akhirnya dari topik itu kita kembangin lagi, terus sambil kita cari dosen pendampingnya yang sesuai sama judul yang benar-benar sesuai sama topik yang kita mau gitu. Makanya tim ini kebentuk gitu. Oke, untuk tantangan paling besar, terutama saat kita riset, itu yang pertama ada di pencarian idenya pertama. Dimana kita brainstorming banyak banget material-material yang dipakai di carbon capture tuh. Terus kemudian teknologi carbon capture kayak gimana. Dan itu jadi pertimbangan kita yang cukup berat juga. Dan saat pelaksanaan risetnya, itu kita mengalami beberapa kali kayak demotivasi atau misalkan kayak tiba-tiba ada urusan di selain dari PKM ini yang membuat kita kayak kadang-kadang kita harus nge-lab lagi nih padahal kita masih harus kayak gini gitu. Jadi itu sih tantangan yang paling berat dari kita sejauh ini. Untuk pembuatan proposalnya sendiri itu kita kendalanya di banyak masukan dari dosen-dosen di mana kan kita konsultasi ke dosen bimbing atau misalkan konsultasi juga ke dosen penelaran di ITS dan itu membuat kita kayak kita mau masukin masukan yang mana nih apakah yang dari dosen bimbing, dosen penelaran atau yang mana sehingga itu jadi tantangan bagi kita juga saat pembuatan proposal kayak gitu. Ya aku izin nambahin juga sebenarnya buat proposal yang susah juga ada di bagian ngitungin RAB soalnya kan bagian RAB itu ada presentase-presentasenya juga yang harus dipenuhin dan itu tuh susah banget jadi kayak beda geser dikit doang kayak beda 1000 itu tuh udah harus kita rombak lagi gimana gitu sih kalau buat aku. Tips buat lolos proposal itu yang pertama pastinya kita harus kerjain tiap hari. Lalu di kita berlima itu ada satu orang yang harus ngecek setelah kerjaannya selesai. Nah, karena kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi dengan kesalahan kecil seperti typo, seperti ada formatting yang salah. Nah, itu bakalan sangat-sangat berpengaruh ke penilaian kalau formattingnya salah. Oleh karena itu, kita dari tim-tim PKM ini harus sangat-sangat saling suportif dan saling mendukung di berbagai hal, terutama di proposal. Betul banget. Oke, mungkin kalau bagian paling sulit itu mungkin itu sih formattingnya karena kayak apa ya kita tuh banyak typo ternyata setelah proposal dikumpulin kita ternyata oh ada yang kurang sesuai sama yang kita mau atau gimana terus juga mungkin untuk revisi tuh kayak banyak banget itu kita tiap hari tiap saat kayak bahkan enggak sih waktu itu nggak kuliah sih cuma kayak dari pagi bangun tidur itu udah buka laptop karena mau revisi gitu apalagi kan kita banyak dapat masukan dari dosen manapun kayak dikit-dikit revisi lagi jadi kayak biar sempurna aja gitu. Berapa kali? Kalau buat nge-lab kita bisa tiap hari karena kita waktunya terbatas juga jadi kayak kita maksimalin waktu yang ada apalagi di lab itu juga setiap weekend itu
labnya tutup, dan juga labnya tuh tutupnya juga jam 4. Jadi kita tuh maksimalin waktu banget, karena setelah ditelusuri ternyata penelitian kita itu banyak banget yang harus dilakuin juga. Jadi kayak kita beneran setiap saat nge-lab gitu. Tantangan terbesar pas nge-labnya itu ada di metode yang kita pakai sih, karena butuh optimasi lagi dibanding dengan apa yang udah kita cari-cari di jurnal, apa yang udah kita tulis di proposal. Itu ketika dipraktekin ternyata nggak semulus itu juga gitu pas pelaksanaannya. Sama paling ini, aku mau nambahin juga, paling kendalanya pas nge-lab itu yang pertama tadi yang Gresa bilang itu, kan kita itu nge-lab di Funda ya. Nah di Funda itu tuh dia nggak buka 24 jam. Jadi tuh kita bener-bener dikejar waktu gitu loh. Apalagi Funda cuman buka sampai jam 4. Terus kayak dia tuh sebenarnya buka bisa sampai malam, tapi ruangan yang paling belakangnya yang banyak instrumennya itu tuh banyak apa sih gak dibuka sampai malam. Jadi tuh kita bener-bener kayak dikejar waktu banget. Makanya di situ sih sebenarnya kendala terbesarnya selain metode yang tadi. Jujur pernah, karena dari metode yang kami pakai itu ada sedikit kesalahan, karena di pemanasannya itu kan kita pinjam oven harusnya itu 6 jam, ternyata Funda ini tutup, jadi kita keluarin dulu dari oven, terus kita lanjut besoknya, dan akhirnya ya gagal untuk sintesisnya. Betul, ngulang lagi dari awal. Dan karena itu juga kita nyari-nyari metode yang baru lagi, gimana caranya gitu. Jadi untuk awal-awal kita nge-lab itu alhamdulillahnya kita masih belum masuk kuliah, masih belum mulai perkuliahannya, sehingga masih masih lumayan fleksibel lah untuk waktunya. Namun saat udah masuk perkuliahan itu kita udah hektik tuh, karena udah ada kuliah jam pagi, kemudian labnya hanya buka sampai sore. Nah itu kita benar-benar membagi waktu, kira-kira bahkan membagi waktu sampai kayak kira-kira siapa ya yang bisa untuk izin dulu dari kelas gitu, karena kan kita satu prodi satu kelas semua, jadi kayak cari-cari waktu siapa yang izin, habis ini siapa yang izin, di kelas ini siapa yang izin, kayak gitu. Oke, aku mau jawab. Jadi buat tahapan di PKM ini, apalagi di ITS sendiri itu ada banyak banget tahapannya dan itu panjang banget. Yang pertama itu mulai dari bulan Desember sampai Februari itu kita ada namanya Liga PKM ITS. Ini tuh jadi internal, jadi seleksi internal. Karena di ITS ini kan kita diwajibin buat scam ya. Nah, scamnya itu wajib. Jadi yang minat ke PKM itu banyak banget. Makanya ada seleksi internal buat ngedapetin akun dari Simbel Mawa. Nah, setelah seleksi internal ini, kita tuh masih ada seleksi lagi buat dapetin akun. Karena buat tahun ini tuh ada efisiensi buat apa sih yang dapetin akunnya tuh dikit gitu. Nah, makanya itu ada seleksi lagi buat ngedapetin akunnya. Habis dapetin akun, baru kita seleksi yang nasionalnya. Itu tuh seleksinya itu benar-benar di seluruh seluruh nasional gitu. Terus abis itu dari situ baru kita dapat pendanaan. Kalau udah dapat pendanaan, nanti kita ngerjain pendanaannya dulu sampai waktu yang ditentuin. Itu nanti kita baru ada seleksi lagi namanya PKP 2. Dari PKP 2 itu baru kita ke PIMNAS gitu. Jadi kayak emang rentangnya panjang banget. Jadi ya gitulah PKM. Jujur banget nih. jujur nggak nyangka, karena pertama nggak nyangka sejak saat kita lolos pendanaan kok nama kita ada, tapi alhamdulillah gitu, jalan terus sampai di PKP 2 penentuan apakah akan lolos PIMNAS apa enggak. Pada saat kita presentasi kita tuh ditanyain beberapa pertanyaan yang kita merasa kayak wah jawaban kita agak kurang bagus nih, dan dilihat di teman-teman yang juga PKP 2 di ruangan yang sama itu juga kayak bagus-bagus nih. Jadi kemungkinan kita tuh agak ngedown gitu lah. Tapi pas pengumuman kayak kita ada gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah walaupun agak nggak nyangka sih kayak gitu. Gimana perasaannya pas tahu ada namanya lolos PIMNAS 38? Wah, pasti langsung kayak caps lock semua tuh di grup kayak gitu. Kalau aku jujur speechless sih, nggak tahu. Jujur nggak tahu gimana. Tapi yang penting jalanin aja lah gitu.
Aku juga beneran yang kaget banget. Soalnya kayak beneran gak nyangka. Apalagi kita beneran satu-satunya dari departemen kimia kan. Jadi kita yang kayak kok bisa gitu. Jadi kayak gitulah, lebih ke kaget sih. Aku posisinya lagi makan, tiba-tiba ngelihat grup kayak "Hah?" terus langsung berhenti makanku, terus langsung kayak wah gitu di grup gitu. Kalau dari aku sendiri sih kayak awalnya lebih ke kaget aja, kayak nggak nyangka, karena agak sedih sebenarnya, agak ada sedihnya sedikit soalnya kayak ya kerjanya nambah lagi, tapi kayak happy karena kita bisa ke Makassar secara gratis betul. gitu happy-nya. Kalau aku juga kaget sih, kaget pas lihat sebenarnya lagi tidur, terus bangun-bangun lihat ada nama kita di pengumuman, dan itu posisi tim kami di pas PKP 2 udah bilang kayak kita tuh udah dimotivasi buat ngerjain PKM. Nah, tapi ternyata kita yang lolos satu-satunya, dan itu buat kaget banget sih. Betul. Oke, wah itu langsung beneran satset. Jadi dari ITS itu sebenarnya kan sangat support banget nih sama yang tim Pimnasnya, yang tim yang lolos Pimnas gitu. Jadi dari ITS langsung ngadain sosialisasi segala macem, kita di camp, di karantina lah istilahnya gitu. Jadi kita juga sebagai tim langsung kayak datang ke sosialisasi tersebut. Setelah sosialisasi langsung kita ngerjain luaran-luaran yang ada di Pimnas itu. Luarannya berupa artikel ilmiah, terus PPT dan poster. Kita langsung ngerjain semua full 2 minggu. Terus kemudian enggak 2 minggu. 2 minggu habis itu setelah dari 2 minggu pengumpulan, kita lagi 2 minggu lagi ini latihan untuk presentasi. Nah barulah sampai ke Pimnasnya gitu. Wow, oke, pertanyaannya bagus. Jadi buat persiapan yang paling berat itu adalah pas kita bener-bener nyiapin luaran. Jadi itu kan pengumuman tanggal 7 November kan. Nah, terus buat pengumpulan luaran kayak PPT, poster, sama artikel ilmiah itu di tanggal 14. Itu tuh bener-bener yang kayak cuman 1 minggu kan. Nah, jadi itu kita bener-bener di karantina langsung sama ITS-nya, bener-bener dikurung dari pagi sampai malam. Kita bener-bener revisi lagi sama dosen. Itu tuh bener-bener yang kayak capek banget gitu. Kalau buat aku sih itu, mungkin ada yang lain? Selain itu juga persiapan buat itu sih, presentasi. Sebenarnya yang paling berat di antara nyiapin administrasi adalah latihan presentasi. Karena kita harus presentasi di depan juri dan kontingen ITS lainnya, dan itu beneran neken mental karena setiap hari kita dikasih pertanyaannya nggak berhenti, dan pertanyaannya selalu ada revisi dari jawaban kita. Jadi kita harus memberikan jawaban terbaik dan cara presentasi terbaik. Itu sih yang paling susah. Selain itu, di antara kami berlima semuanya sakit pas camp Pimnas. Aku sakit demam, Khalil batuk dan flu, Nawa juga flu dan batuk, terus Gresa diare. Jadi kita bener-bener keteteran di sana karena sakit semua. Kalau sejak di Makassar pas kita berangkat itu pertama kita di hotel, langsung ke hotel, tapi karena di sana masih belum ada makanan dan kita udah lapar akhirnya kita turun ke mall di Makassar untuk nyari makan. Habis itu setelah nyari makan kita kembali terus di hotel latihan secara terus menerus sampai hari pengumumannya dan sampai hari presentasinya. Dan setelah hari presentasi saat itu kita diajak sama dosen bimbing buat jalan-jalan ke pantai sekitar Makassar. Mungkin yang terkenal di sana Pantai Losari. Jadi kita ke sana. Terus kemudian makannya kemarin kikil. Terus sama konro. Terus setelah dari sana pengumuman dapet. Dan ya euforianya kerasa banget lah pas kita di sana gitu. Jadi dari awal kita nyampe Makassar itu nyampe hotel, terus abis itu kan istirahat sebentar. Nah, sorenya itu langsung latihan lagi. Langsung latihan sama dosen penalaran ITS. Nah, besoknya juga kayak gitu, dari pagi sampai malam latihan terus di karantina kayak gitu sampai hari presentasi. Kurang lebih seminggu waktu itu kita latihan full. Jujur sih, tiap hari menegangkan. Iya. Bangun tidur sampai tidur. Iya. Karena kita pas presentasi di depan juri dari ITS itu kita dapat revisi lagi nih di PPT, di pertanyaan dan cara presentasi. Besoknya kita harus
presentasi lagi di depan mereka. Dan itu banget sangat-sangat mencekam sih. Oh itu dimulai pas kita di hotel. Di hotel itu ada kontingen lain, ada UI, di situ juga ada Syah Kuala dan beberapa universitas lainnya. Itu kalau dari aku pribadi jujur bukan malah takut, tapi malah kayak, wih, mereka datang otomatis kita harus kayak gini dong, kayak tegak gitu, bangga gitu kan. Kita kan dari ITS gitu kan, ini kayak kenapa harus takut gitu. Jadi kayak kalau dari aku pribadi percaya diriku malah makin naik, biar mereka merasa kayak, wih, anak ITS tuh gitu. Oke, kalau kita kemarin di Pimnas 38 itu kita dapat medali emas. Dapat medali emas di bagian kategori poster. Aku boleh jawab ya? Oke. Strategi yang pertama itu pasti yang paling penting banget, kita harus nentuin warna apa yang dimau buat poster kita. Itu karena eye-catching banget. Jadi kita nentuin kayak kira-kira apa ya warna yang eye-catching gitu. Terus kita nentuin warna ungu dan kuning keemasan gitu. Jadi kayak emang warna itu penting. Terus yang kedua yaitu adalah isi dan urutan dari poster itu, karena memang sebenarnya sudah ditentuin sih isinya apa aja dan urutannya apa aja. Terus jangan juga dilupain buat logo yang harus ditempel itu juga harus sesuai sama ketentuan. Sih kita waktu mikirin ide terkait poster yang mau kita bikin, karena kita kan berlima beda-beda semua isi kepalanya kan. Ada yang pengennya bikinnya kayak gini, ada yang pengen bikin kayak gitu. Nah, nyatuin itu semua tuh susahnya tuh di situ gitu. Jujur kalau dari aku tuh dari awal nggak pernah ada harapan buat menang poster. Karena kayak apa ya, dari awal tuh tujuan aku sebenarnya buat dapetin medal presentasi. Makanya pas poster nama kita disebut tuh aku yang kayak, hah? Kok aku gitu? Makanya aku juga gak tahu. Tapi kalau Grace kayaknya beda deh. Kalau aku dari sini dari awal sih sebenarnya udah ada feeling kalau poster kita bakal dapet sih, kayak minimal banget perak. Terus kayak aku memang ada film buat kemungkinan besar dapet emas, dan emang iya karena aku ngerasa poster kita tuh kayak eye-catching, sesuai tadi yang aku bilang, pemilihan warnanya itu udah tepat dan bagus, jadi sangat eye-catching, apalagi dinilai oleh juri-juri yang sudah juri-juri milenial yang suka warna eye-catching gitu, jadi sangat oke poster kita. Mungkin tips buat mahasiswa-mahasiswa calon medalis Pimnas selanjutnya itu adalah kalau bisa sejak tahap proposal itu dari proposalnya sebisa mungkin ketika proposal itu dikasihkan ke orang awam yang bahkan bukan orang kimia sekalipun, mereka akan langsung paham, oh ini tujuannya akan seperti ini kayak gitu untuk penyusunan proposal. Dan selanjutnya tinggal mentalnya aja sih yang diperkuat, mental dan kepercayaan dirinya itu, karena kalau misalkan udah lolos fase pendanaan, sisanya itu adalah gimana cara kalian untuk terus semangat untuk mengerjakan risetnya sehingga data-data yang diperoleh itu bagus, dan juga dari kepercayaan diri, tingkat kepedean saat presentasi PKP 2 maupun saat di Pimnas nanti itu bisa lebih baik dibandingkan yang kontingen lainnya kayak gitu. Oke, aku juga mau nambahin sedikit. Hal yang paling penting lainnya adalah kerja sama tim ya, karena kalau dipikir-pikir riset kita itu berjalan dari kita mulai bikin proposal dari November 2024 sampai Pimnas itu November 2025, itu kayak lama banget, setahun, dan kita pasti banyak ngalami yang namanya demotivasi. Jadi kayak kita tuh harus saling kerja sama, saling nyemangatin satu sama lain. Kalau ada yang demot, kita harus kayak nyemangatin, kita harus ngehandle pekerjaannya, kayak itu gantian gitu. Kita harus bisa ngelerai masalah internal kita gitu. Dan kalau bisa jangan ada masalah, komunikasiin dengan baik kayak gitu. Betul. Kalau dari aku sendiri, aku sih sebenarnya termasuk anggota yang sering mengalami demot ya. Tapi kalau aku lihat cara kita mengatasi demot itu adalah pasti kita nggak semua demot kan, pasti kayak kita tuh gantian demotnya. Mungkin minggu ini aku demot, terus karena aku ngelihat anggota aku masih semangat, itu pasti rasa semangat lagi tuh itu muncul lagi gitu. Jadi nggak selalu tentang demot gitu. Terus besoknya aku akan semangat lagi, tapi ternyata besoknya mungkin Naura yang demot, terus mungkin karena dia ngelihat kita semangat, terus kita kayak dia semangat lagi. Kayak kalau dari aku mungkin gitu. Betul. Selain itu juga kerja sama tim, jadi kayak saling membangun. Misalkan satu demot kayak gak apa-apa, ya udah nanti minggu ini mungkin dihandle dulu pekerjaannya, nanti minggu depan mau semangat lagi ya gitu, paling gitu sih.
Oke, aku nambahin ya. Buat demotivasi yang bener-bener kita tuh nggak semangat lagi adalah waktu kita lolos setelah PKP 2 masuk ke PIMNAS. Nah itu ada pengumpulan laporan akhir luaran, salah satu luarannya. Itu kita bener-bener demotivasi di saat itu. Dan kita ngatasinnya dengan ya kita paksain diri buat ngerjain itu biar selesai. Dan alhamdulillah selesai. Oke, kalau dari aku mengatasin demot kayak yang Gresa tadi, jadi lebih ke kayak apa ya, nguatin satu sama lain gitu. Soalnya kan kita juga tim kan, biar timnya tetap gerak, itu pasti harus ada yang nguatin satu sama lain. Kerja sama timnya beneran harus diperkuat. Makanya kalau kata aku, tipsnya juga ini masuk ke tips. Mungkin kalian bisa cari tim yang emang kalian tuh klop dari awal. Takutnya kalau misalnya kalian nggak deket atau nggak klop dari awal, itu nanti ke depannya susah. Soalnya kan ini lama banget kan, gitu sih kalau kata aku. Ya benar sih yang dibilang sama teman-teman tadi, sama Khalil juga. Dimana kalau kita demot itu biasanya kerjanya tuh dihandle dulu gitu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika ada yang demot itu memang dibiarin dulu aja, biar mereka istirahat aja dulu gitu dari PKM ini, biar kerjanya diurus sama yang lain dulu. Berkesan bagi aku pribadi pas mungkin agak kurang menarik, cuman aku tertarik sama pas pendanaannya sih. Pas pendanaan itu kita 4 bulan selalu nge-lab. Bahkan di saat itulah aku ngerasain pertama kali nge-lab malam, gimana yang kayak orang-orang harus ngumpulin data sambil gini-gini, itu ngerasain beneran, dan kayak wah beneran capek ya rupanya, dan itu jadi pengalaman paling berkesan sih menurut aku. Kalau dari aku sendiri pengalaman berkesan itu ada waktu kita latihan presentasi di ITS Mas Yan. Itu tuh kita mengalami hal yang namanya kayaknya tuh kayak apa sih, konflik paling besar di tim kita gitu. Karena ada permasalahan sama pihak eksternal juga. Jadi makanya kelompok kita kayak itu adalah momen dimana kelompok kita beneran runtuh banget. Jadi kayak itu berkesan banget, dan gimana cara kita nanganinya itu juga berkesan banget sih. Kalau dari aku pengalaman terkesannya yang paling pertama kali nginep di kampus sih. Karena kayaknya kalau nggak PKM ini aku nggak ngerasain gimana melihat dunia malam di kimia ITS gitu ya. Ya kalau dari aku itu pengalaman yang paling berkesan pas kita pengumuman medali poster yang emas. Kan itu medali yang perunggu, perak udah diambil sama yang lain ya. Udah gak ada harapan gitu buat dapetin emas. Nah, di sana pas nama kita disebutin, aku diem bentar. Kayak gini. Terus aku berdiri teriak. Bener-bener teriaknya, dan kita langsung lari ke bawah. Itu sangat-sangat berkesan. Kalau buat aku itu yang paling berkesan adalah aku sama Gresa itu kan yang bagian presenternya ya. Nah, terus abis itu awal-awal sebenarnya pas awal banget tuh bukan aku presenternya, itu Gresa sama Bimo. Terus abis itu di malam pergantian itu tiba-tiba ada pihak eksternal yang ngelatih presentasi. Itu tuh bener-bener kayak dikasih pressure banget. Aku tuh masih belum yang beneran paham urutan tiap PPT-nya kan. Jadi kayak pas aku presentasi awal, aku bener-bener yang kayak aku kegok banget. Terus di situ kayak pressure-nya gede banget. Habis itu aku takut banget buat presentasi. Tapi pas udah 3 hari setelah itu akhirnya kita dibangun mentalnya sama ada dosen penalaran satu yang bener-bener ngedukung kita. Itu tuh bener-bener yang kayak bisa kok, kalian bisa gitu. Terus habis itu akhirnya di Makassar aku sama Gresa diajarin sama Alnas buat presentasi di tengah-tengah mall. Jadi kan kita tuh bener-bener yang kayak ini hotelnya, di sini mall. Jadi tuh kayak nyambung gitu loh ke mall. Terus kayak Alnasnya bilang, ayo Gresa sama Naura kita latihan di mall. Itu beneran aku sama Gresa, kita latihan di mall sambil ngomong berkali-kali, diliatin orang sampai orang tuh gini, ini ngapain ya? Itu bener-bener tahu berkesan banget. Soalnya kayak, wow ini tuh ternyata euforia dari PIMNAS tuh ada di sini juga gitu. Waktu itu kan malam minggu ya? Iya betul. Sampai itu rame banget. Bener-bener orang tuh tiap ngeliatin kita lagi begini-begini kan tangannya. Terus kayak, ini ngapain ya? Oke. Itu berkesan banget sih buat aku. Mungkin untuk ngelanjutin, kami ada pertimbangan untuk ngelanjutin karena kami kayak
kemarin harapannya nggak hanya poster aja kita dapat medalnya, tapi juga ada di presentasi, dan di kesempatan kali ini kami masih belum diberikan rezeki itu. Tapi dan karena itulah kami masih pengen kayak masih bisa harusnya kayak gitu. Sehingga mungkin itu kami pertimbangan lagi untuk ke Pimnas 39-nya. Namun pesan untuk calon medali selanjutnya itu semangat terus dan untuk masalah teknisnya jangan hiraukan masukan-masukan dari seluruh orang, karena tiap masukan itu punya poin-poin yang juga sebenarnya penting, walaupun mungkin terkadang terkesan nggak penting gitu, tapi tetap semangat dan carilah tim yang sehati dan sekompak gitu. Kalau dari aku untuk kemungkinan lanjut atau enggaknya ya namanya kemungkinan pasti ada lah ya. Tapi kalau untuk pesan buat teman-teman yang mau PKM atau Pimnas berikutnya ya tetap semangat, terutama buat teman-teman dari kimia dan juga saik, kalau bisa lebih diramein lagi, dibanyakin lagi, lebih dipacu lagi semangatnya supaya bisa banyak yang lolos buat Pimnas berikutnya. Dari aku untuk buat lanjut dan enggaknya itu sama kayak yang lain, ada kemungkinan. Nah, terus buat pesan dan kesan buat adik tingkat yang mau ikut ke Pimnas 39 itu, kalian harus benar-benar tetapin tujuan kalian dari awal. Karena Pimnas itu PKM itu nggak sebentar. Itu jangka waktunya selama 1 tahun. Itu benar-benar lama dan benar-benar bikin capek banget. Banget. Jadi dari awal kalian harus benar-benar tetapin tujuan kalian dari awal, dan kalian nggak boleh, kalau kalian demot itu nggak boleh menyerah, dan ingat lagi tujuan kalian di awal itu buat apa. Mungkin kalau ditanya kemungkinan buat lanjut apa enggak, tergantung ini mereka mau lanjut apa enggak ya. Kalau mereka mau lanjut, aku sih kayaknya yes untuk lanjut. Terus juga buat kesan-pesan buat calon medalis, mungkin niatnya dikuatin ya dari awal, soalnya kayak yang Adri bilang, emang Pimnas ini PKM ini lama banget, setahun. Jadi kalau niatnya cuma sedikit, kayaknya nggak usah coba-coba deh, karena itu berat banget jujur. Tuh, kalau dari aku buat lanjut apa enggak itu juga tergantung nanti ke depannya gimana. Aku masih belum kepikiran yang benar-benar kayak gitu. Masih belum ada kepikirannya. Terus buat pesan-pesannya buat calon medalis, apalagi anak departemen kimia, itu pesannya adalah perkuat niatnya, terus cari tim yang benar-benar kalian klop banget. Terus sama kata aku, cari ide-ide yang emang tuh bener-bener kayak berpengaruh buat sekitar, dan itu adalah sesuatu hal yang baru banget gitu kalau kata aku ya. Mungkin sebagai penutup, kami mau berterima kasih ke banyak pihak yang udah mendukung kami selama progres PKM ini, baik itu dosen mata kuliah maupun dosen pendamping, kemudian juga dari pihak departemen maupun dosen penelaran, serta ke tingkat yang banyak banget membantu kami, mulai dari pengambilan bahan, alat, kemudian metodenya diperbaiki segala macam. Itu kami sangat berterima kasih banyak, dan akhirnya yang membuat kami bisa sampai di titik ini. Mungkin dari tim kami sekian. Terima kasih atas banyak hal. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Cempelas.